Yogyakarta, sebuah kota yang menyimpan sejuta kenangan indah yang membuat rindu. Namun, menyimpan kenangan yang cukup kelam bagi beberapa orang. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari seorang kawan lama semasa saya di Jogja. Berdasarkan pengalaman mistis yang terjadi di kehidupannya. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Namaku Sanur. Aku akan berbagi sedikit pengalaman mistis terbesar yang pernah terjadi dalam kehidupanku. Sejak kecil aku sering mendengar kisah-kisah yang terjadi, kadang di luar akal dan pikiran, yang bisa menggoyahkan logika kita. Aku memang tidak terlalu mempercayai hal-hal di luar nalar tersebut, namun tetap yakin kalau hal-hal itu memang terjadi di kehidupanku. Aku berasal dari keluarga petani dan pedagang di pasar yang tinggal di sisi sebelah barat kota Yogyakarta. Setelah lulus sekolah, aku tidak melanjutkan studi ke jenjang kuliah, bukan karena kendala biaya, namun aku lebih memilih untuk bekerja terlebih dahulu dengan alasan membantu perekonomian keluargaku. Karena aku kasihan kepada orang tuaku yang selama ini telah berjuang untuk membesarkanku, serta memberikanku pendidikan yang terbaik selama ini. Lagian aku menganggap saat itu bekerja lebih penting daripada mengejar pendidikan yang tinggi. Aku kemudian mencoba untuk mengadu nasib di kota Yogyakarta, terutama di daerah Bantul. Aku mencari informasi tentang lowongan pekerjaan yang tersedia di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bantul. Pandanganku kemudian tertuju di informasi lowongan kerja sebagai tenaga operasional di salah satu pabrik yang ada di Bantul tersebut. Pabrik itu cukup terkenal pada tahun 2010. Singkat cerita, aku kemudian diterima di pabrik tersebut sebagai tenaga jahit. Pabrik itu cukup besar dan luas. Jumlah pekerjanya pun berjumlah 6 ribuan dengan sistem kerja yang dibagi menjadi 1-2 shift per departemen. Setiap pabrik kadang mempunyai kisahnya sendiri. Begitu pula pabrik tempat aku bekerja ini. Banyak kisah-kisah yang terjadi, kadang di luar nalar. Hari-hari pertama bergumul di dunia kerja, aku masih butuh banyak penyesuaian dikarenakan praktek yang ada di sekolah kadang tidak sesuai dengan kondisi di luar. Aku menemukan beraneka ragam karakter, sifat, dan sikap di dalam lingkungan tempat aku bekerja. Namun aku menganggap semua itu adalah tantangan dalam kehidupanku. Hari ini, besok, dan seterusnya. Jam kerjaku dimulai dari pukul 7.30 pagi dan berakhir pada pukul 15.30 sore. Dengan posisi kerja yang cukup menguras tenaga. Tak butuh waktu lama, aku pun kemudian mempunyai beberapa teman yang berasal dari divisi yang sama. Kami pun kemudian berbagi banyak informasi tentang kehidupan. Mengingat tempat aku bekerja jauh dari rumah, aku kemudian memilih untuk menyewa kamar kos yang kebetulan berada di sekitaran pabrik tersebut. Tanpa terasa, sudah 2 bulan aku lewati bekerja di sana. Banyak hal-hal yang kemudian aku alami selama di sana. Mulai dari tuntutan supervisor divisi kami
hingga sampai di tingkat pimpinan kami. Oh iya, pimpinan kami adalah orang asing ya, tapi aku pikir tidak perlu aku jelaskan dari negara mana mereka berasal. Yang jelas, mereka mempunyai pandangan dan kepercayaan yang berbeda dengan kita, yang adalah penduduk pribumi asli. Lambat laun, aku mulai bisa untuk melatih emosi aku dalam menghadapi sikap yang kadang berlebih dari para rekan kerja dan atasan-atasan aku. Begitu pula banyak desas-desus yang sampai di telingaku. Maklum, karena para pekerja divisi aku tuh kebanyakan adalah perempuan. Jadi, segala bentuk informasi terasa begitu cepat untuk menjadi bahan cerita di tengah hiruk pikuk pekerjaan yang begitu melelahkan. Teman aku namanya Bu Rima, termasuk salah satu karyawan senior. Beliau sudah hampir mendekati usia ibu aku. Tapi aku tidak sungkan berteman dengan beliau karena beliau lebih sedikit aktif dalam berteman. Jadi, terasa tidak ada gap usia di antara kami. Beliau termasuk sosok yang sedikit nyeleneh di divisi kami, bukan karena sikapnya, tapi dari gaya bicara dan kecepatan dalam memperoleh informasi yang kemudian menjadi bahan cerita di antara kami, para pekerja. Beliau sering bercerita tentang kisah-kisah yang terjadi di lingkungan pabrik, mulai dari sikap-sikap personal masing-masing karyawan, kejadian nyeleneh yang terjadi, seperti kisah cinta lokasi, sampai ke perselingkuhan yang terjadi antara rekan kerja. Dan yang paling menjadi perhatian aku, yakni kisah-kisah di luar nalar yang terjadi selama di pabrik tersebut. Beliau sering berpesan, jika nanti aku mendapat shift kerja malam, diusahakan ketika jam istirahat jangan sampai sendirian. Kalau bisa ikut gabung dengan teman-teman yang lain. Memang sih, aku orang cenderung lebih suka keramaian timbang menyendiri. Namun ada kalanya aku berada di suatu kondisi yang membuat mau tidak mau harus sendirian. Beliau sering berpesan jika kebelet ke toilet, usahakan ada temannya yang mengantar. Kalau tidak mau mengalami kejadian-kejadian yang kurang mengenakan. Karena memang di pabrik itu banyak desas-desus aneh. Seperti kesaksian dari beberapa pekerja dan atasan yang kadang atau pernah melihat sosok wanita berambut panjang yang melayang dan berpindah-pindah dari sudut yang satu ke sudut lainnya. Penampakan yang sering terlihat di kamar mandi, serta suara-suara tangis yang kadang muncul di sisi belakang ruang produksi. Aku tidak terlalu memikirkan hal itu, karena aku yakin kita hidup berdampingan dengan mereka. Asalkan selama niat kita tidak jelek atau niat buruk, aku rasa semua akan baik-baik saja. Tapi aku tetap mengiyakan nasihat dari beliau, karena tidak ada salahnya menerima masukan dari orang yang lebih dulu. Tapi aku tetap mengiyakan nasihat dari beliau, karena tidak ada salahnya menerima masukan dari orang yang sudah lebih dulu bekerja di sana. Pernah suatu ketika, semua itu terjadi saat aku off shift. Ada kejadian aneh yang terjadi di pabrik. Ada salah seorang karyawan yang kerasukan saat pergantian shift. Kira-kira kejadian itu sebelum Isya. Posisi saat kerasukan, dia berada di kamar mandi yang paling ujung di ruangan tersebut. Dia meronta-ronta dan menangis seperti orang kepanasan, hingga beberapa petugas keamanan kewalahan memegang dia. Setelah beberapa waktu, dia siuman, dan kemudian ditanya oleh teman-temannya,
Ia mengaku mendengar suara-suara aneh di sisi lain kamar mandinya. Setelah itu, muncul sosok kepala dengan wajah menyeringai. Kemudian, dia sudah tidak mengingat apapun. Tahu-tahu pas sadar, udah banyak yang berkerumun. Di lain waktu, kejadian aneh dialami oleh atasan di bagian finishing. Sebut saja namanya Pak Rajiv. Beliau adalah orang asing. Beliau mengaku melihat ada sosok yang terbang di bawah atap antara lane 1 menuju ke lane 3. Sosok itu tampak asyik melayang dari satu sudut ke sudut yang lain sembari sesekali menoleh ke arah Pak Rajiv. Namun yang aneh ya, tidak ada karyawan yang menyadari hal itu. Beliau melihat sosok itu saat perjalanan dari lantai 1 menuju ruang manajemen di lantai 2 di dalam pabrik. Beliau sempat bertanya pada asistennya. Kebetulan lagi berjalan bareng. Namun asisten itu mengaku tidak melihat apapun kecuali aktivitas karyawan yang saat itu sedang mengejar target produksi pada malam itu. Beberapa hal tersebut masih belum menggoyahkan logikaku. Namun, aku tetap yakin itu pasti nyata ya. Aku belum mengalaminya, dan moga-moga tidak akan mengalaminya saat aku sendirian. Saat itu, aku belum sempat ke bagian shift malam. Jadi aku masih di posisi menjadi pendengar yang baik akan sesuatu hal yang mistis yang terjadi di area tersebut. Hingga akhirnya, ketika aku mendapatkan shift malam pertamaku, semua kejadian itu di luar nalar terjadi dalam hidupku. Aku ingat betul waktu dan kejadian itu. Hari Rabu, tepat pukul 11 malam. Di tengah aktivitas padat kami di divisi operasional, kebetulan saat itu kami mendapatkan order yang mengharuskan kami bekerja lebih maksimal malam itu. Karena kebetulan produk setengah jadi kami sudah harus selesai pada hari itu juga untuk mengejar deadline karena akan dikirim pada subuh besok harinya. Jadi, semua serba tergesa-gesa. Saat itu aku melihat ada yang aneh di sudut ruangan di dekat lane kami. Sosok bayangan putih yang berdiri diam dan sesekali bergoyang. Aku pikir mungkin itu hanya halusinasi, karena mungkin kecapean kerja karena dikejar oleh deadline. Jadi aku tidak terlalu menghiraukannya. Hingga pada akhirnya, Santi rekan di belakangku berbisik pelan kepadaku. "Mbak, kamu lihat gak apa itu yang bergerak-gerak di pojokan?" Aku terpaksa berbohong. "Mana dek? Mbak gak lihat apa-apa. Emang kamu lihat apa?" Santi menjawab dengan suara gemetar. "Mbak, aku lihat ada orang dibungkus kain di pojokan itu. Pertama aku lihat ada gulungan kain di pojokan. Aku pikir orang bagian gudang yang sengaja naruh kain di situ. Tapi kok lama-lama bergerak-gerak. Apa aku salah lihat kali ya? Makanya aku nanya Mbak." Aku terdiam sejenak dan berkata agar Santi tenang. "Mungkin kamu salah lihat dek. Wajar aja. Wong jaraknya ada sekitar 20 meteran dari posisi kita. Ditambah kita saat ini lagi capek-capeknya." Aku sengaja berbohong agar tidak membuat kepanikan karena saat itu kita lagi ngejar deadline. Tak lama kemudian Bu Rima memanggilku dan meminta untuk menemani dia di kamar mandi. Tanpa pikir panjang, aku langsung menerima ajakan beliau. Di tengah perjalanan, beliau bertanya kepadaku, "Kamu lihat juga ya tadi?" Aku terdiam. "Lah, ibu juga lihat toh?" Kata beliau, "Sosok itu menyerupai pocong. Memang dulu pernah menampakkan diri di pojokan ruangan.
Dan kemudian gak lama kemudian ada yang kerasukan hingga 3 hari kemudian tidak masuk kerja. Aku menambahi, tadi pertama kupikir cuma tumpukan kain yang sengaja ditinggalkan di situ. Tapi kok Santi malah nanya aku kalau lihat apa enggak. Bu Ritma langsung menjawab, kalau hal itu dihiraukan aja ya. Gak usah kamu ikut menatap sosok aneh yang muncul di pandangan kamu. Takut kamu kebawa arus. Aku mengiyakan nasihat beliau. Tak lama kemudian kami berdua kembali ke pos kami dan melanjutkan pekerjaan. Pekerjaan yang berat. Hingga akhirnya waktu istirahat pun tiba. Kami diberi waktu 15-20 menitan untuk istirahat di luar area tapi masih dalam lingkungan pabrik. Aku langsung memanfaatkan waktu untuk bisa duduk selonjoran di lantai, sembari meregangkan otot-otot yang tegang. Kemudian, lanjut ngobrol dengan Bu Rima. Bu Rima kemudian membahas kejadian tadi. Kata beliau, memang hal-hal tersebut sering terjadi di area pabrik. Mungkin karena lokasi pabrik berada di daerah yang masih luas hutannya. Meski ada perkampungan di sekitar area pabrik dengan rumah-rumah penduduk yang sedikit berjauhan pada titik-titik tertentu. Beliau membahas kembali kejadian yang menimpa Pak Rajiv. Waktu dia melihat sosok perempuan yang melayang itu, dia heran dan bertanya karena dia baru pertama kali melihat hal tersebut. Namun beberapa saat setelah melihat sosok itu, Pak Rajiv merasakan ada yang aneh di punggungnya. Lebih ke kondisi menggendong seseorang yang berat. Hal itu diceritakan oleh asistennya ke beberapa karyawan. Salah satunya Bu Rima. Kejadian itu terjadi beberapa hari ke depan sehingga Pak Rajiv memanggil seorang pendeta. Sebutan yang kami ucapkan bagi pemuka agama kepercayaan beliau. Pendeta tersebut sampai melakukan ritual pengusiran energi negatif di area seputaran lane kami yang dimana dilewati sosok tersebut. Cerita yang berkembang di kalangan para karyawan bahwa sosok tersebut sudah lama menghuni tempat itu, jauh sebelum ada pemukiman penduduk dan pabrik kami. Sosok itu merasa terusik dengan pembangunan yang terus-menerus terjadi, sehingga banyak kejadian di luar nalar. Bu Rima menambahkan, kalau sebelum pembangunan pabrik ini dilakukan upacara selamatan sebelum membabat area hutan. Banyak kejadian mistis yang terjadi waktu itu. Mulai dari alat berat yang sering mogok saat memecah batu atau menggali tanah, ada pekerja yang mengalami kerasukan yang tidak wajar, serta beberapa hal lain. Beberapa warga mengaku saat itu banyak sosok yang tidak mau dipindahkan dari situ. Karena mungkin mereka merasa mereka lebih dulu menempati area tersebut. Dan kemungkinan kaitannya dengan kejadian-kejadian di luar nalar tersebut yang terjadi di area pabrik. Mungkin dilakukan oleh sosok-sosok yang tidak mau dipindahkan waktu itu. Jam istirahat pun selesai dan kami kembali ke pos masing-masing. Namun cerita Bu Rima masih terngiang di kepalaku hingga jam kerja selesai. Waktu itu pukul 3.30 pagi. Kami pun bergegas untuk kembali ke rumah masing-masing dan istirahat. Berhubung besoknya aku mendapat shift malam lagi, makanya aku menggunakan waktu berkualitas aku untuk tidur dengan cukup. Hingga akhirnya aku terbangun pada pukul 11 siang. Ketika bangun aku langsung mandi dan bersiap untuk mencari makanan siang lah. Pas aku keluar dari kamar, aku bertemu dengan Ibu Dian, ibu kos di depan teras. Beliau kebetulan sedang membersihkan halaman dari sisa dedaunan pohon mangga yang jatuh berserakan tadi malam. Aku kemudian mengobrol sebentar dengan beliau. Aku sempat bertanya perihal kejadian-kejadian di luar nalar tersebut. Beliau tidak kaget mendengar hal tersebut, seolah sudah biasa.
Beliau cuma berpesan kepada aku untuk bisa membawa diri saat bekerja. Istilah itu mungkin agar aku tidak mengalami kejadian-kejadian yang sama. Saat aku ke warung makan, ada beberapa warga desa yang kebetulan sedang berbelanja dan kami pun mengobrol sebentar. Butari, salah seorang warga di desa tersebut. Beliau sudah seumuran dengan mbah aku di rumah. Aku sih mau memanggil beliau dengan sebutan mbah, tapi beliau menolak karena merasa belum tua amat. Beliau bertanya kepadaku, kalau benar, kapan waktu itu ada pendeta yang melakukan ritual pengusiran di dalam pabrik. Aku pun mengangguk. Beliau berkata, sosok perempuan yang melayang itu sepertinya adalah ratu dari kaum mereka. Karena waktu pembukaan lahan waktu itu, sosok itu paling berbeda auranya di antara sosok-sosok lain. Apalagi pada saat pembukaan lahan, sosok itu kelihatan yang paling marah di antara sosok-sosok yang lain. Jadi ya, ibu harap kamu bisa membawa sikap agar terhindar dari yang aneh-aneh. Aku mengangguk pelan sembari pamit untuk kembali ke kosan. Akhirnya jam shiftku tiba. Kali ini agak sedikit khawatir dengan kejadian yang kemarin-kemarin. Namun tetap tidak menggoyahkan semangatku dalam mencari rezeki. Suasana kembali seperti biasa. Deru suara mesin jahit, omelan supervisor yang kadang-kadang terdengar, lalu lalang dan karyawan bagian quality checking. Suasana kerja yang seperti itu membuat aku tidak terlalu memperhatikan keadaan di sekelilingku waktu itu. Namun tidak lama setelah itu, kami semua dikagetkan dengan teriakan salah seorang karyawan operasi di lane 2, hanya berjarak beberapa meter dari meja aku. Aku tidak begitu kenal nama karyawan itu, namun kejadian itu membuatku merinding. Dia tiba-tiba berteriak, lalu jatuh ke lantai. Di lantai, dia menggeliat seperti cacing kepanasan. Kadang menangis, kadang tertawa, gitu-gitu aja. Sehingga waktu itu produksi dihentikan sesaat. Sembari itu karyawan diarahkan untuk keluar dari area pabrik menuju area terbuka di luar gedung sembari menunggu situasi menjadi kondusif. Kejadian itu menimbulkan perbincangan ngalor ngidul dari para karyawan. Ada info yang didapat bahwa ada yang melihat sebelum karyawan itu kerasukan. Ia sempat kamar mandi sendirian. Kemudian setelah kembali ke posnya, raut wajahnya sangat berbeda. Ada pula yang mengatakan jika ada sosok seperti pocong yang menempel di punggungnya. Malah jadi ikutan merinding aku mendengarnya. Lanjut, sekitar 15 menit berlalu, kami semua kembali diarahkan masuk. Karyawan yang tadinya kerasukan sudah diamankan di ruang kesehatan pabrik dan kami melanjutkan kegiatan kami. Esok harinya, pendeta yang dulu datang sekarang datang kembali untuk melakukan ritual pengusiran. Sepertinya kasusnya benar-benar serius. Tapi ya tetap gak bakal bisa menghentikan proses produksi. Hari-hari berikutnya suasana kembali menjadi kondusif. Aku pun merasa tenang karena kurangnya kejadian yang terjadi. Hari demi hari berlalu dengan cepat. Hingga tidak terasa aku sudah setahun bekerja di tempat itu. Dan kejadian yang pernah terjadi seakan sudah menjadi bagian dari suasana kerjaku. Jadi aku udah terbiasa. Waktu itu kejadian yang menurut aku paling besar pengaruhnya terjadi sekitar tahun 2013. Di mana saat itu terjadi kerasukan massal. Hingga mau gak mau, pihak manajemen menghentikan secara serentak proses produksinya. Saat kejadian itu terjadi,
Aku kebetulan sedang mendapatkan shift malam. Waktu itu sebelum tengah malam. Dari line 3 ada beberapa karyawan yang kerasukan. Dan mereka sebelum kejadian sempat ke kamar mandi. Asal mula mereka bertiga pergi kamar mandi bareng. Mereka sengaja pergi bersama karena ada beberapa kali penampakan yang terjadi. Namun salah satu dari mereka mengaku melihat sosok berdiri diam di sudut ruangan. Melihat mereka bertiga dengan mata melotot. Sosok tersebut dililit kain yang tampak kumal dan kotor, seperti kotoran dari lumpur. Sontak mereka berlarian keluar sembari berteriak, "Pocong! Ada pocong!" Kemudian mereka tidak sadar dan berteriak sembari menangis. Para petugas keamanan kemudian memeriksa area kamar mandi tersebut, tapi tidak melihat siapapun atau apapun di sana. Namun, kehebohan terus berlanjut hingga lebih setengah karyawan di line 3 yang kerasukan. Kejadian itu mengharuskan pihak manajemen menghubungi ustadz setempat dan beberapa pendeta dipanggil secara khusus ke pabrik hingga kondisi kondusif. Melihat kejadian itu, aku hanya terdiam sembari duduk di mejaku bersama Bu Rima dan Santi. Kami sampai tidak bicara sepatah kata pun karena kejadian itu benar-benar membuat kami syok. Apalagi kami rata-rata karyawan perempuan. Baru kali itu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri yang namanya kerasukan massal. Suatu kondisi yang menurut aku benar-benar kacau. Suara teriakan, tangisan, kadang dia berubah jadi tawa menakutkan. Benar-benar membuat kami trauma. Bahkan ada karyawan yang berlari seperti kejar sesuatu di belakangnya, hingga membuat repot petugas keamanan yang ikut mengejar. Beberapa dari kami tidak bisa berbuat apa-apa selain terdiam dan sesekali menangis. Kami pun bersiap-siap pulang karena himbauan dari manajemen agar semua karyawan diarahkan menuju pintu keluar dan pulang untuk beristirahat. Sembari para ustadz dan pendeta bekerja sama untuk menetralisir ruangan-ruangan yang ada di dalam pabrik. Aku pun pulang bareng bersama teman kosku karena kejadian barusan membuat aku takut sendirian. Dan aku terpaksa tidur di kamar temanku karena kami masih terbawa suasana mencekam yang baru saja terjadi. Besok paginya cuacanya agak sedikit mendung. Kami, para anak-anak kos, hanya membahas soal kejadian semalam. Iya, karena kejadian itu cukup sensasional. Berita dengan cepat beredar di kalangan masyarakat. Hingga banyak opini yang berkembang. Mulai dari kemungkinan karyawan yang kerasukan pertama itu ada salah sikap atau salah ucap. Yang kemudian membuat marah penunggunya. Hingga sampai ke kurangnya perhatian dari manajemen akan urusan dunia lain tersebut. Tapi udahlah, itu urusan para pemilik pabrik. Namun apapun alasannya, tetap membuat kami para karyawan mengalami trauma yang mendalam. Shift malam berikutnya, beberapa lane, terutama lane 3, tampak banyak kosongnya karena banyak yang izin sakit atau absen kerja. Aku pikir itu wajar karena tidak mudah bagi seseorang untuk menghadapi situasi yang kacau seperti semalam. Sebenarnya aku pun enggan untuk masuk kerja, tapi ya mau gimana lagi. Aku lebih berpikir untuk menghasilkan timbang mengalah atas kejadian tersebut. Kami bekerja seperti biasa. Nuansa malam itu terasa lebih tenang setelah dilakukan ritual dari malam kejadian hingga subuh tadi. Ada informasi bahwa ketiga karyawan yang pertama kerasukan semalam itu
kemudian mengajukan permohonan pengunduran diri secara serentak, dikarenakan sudah tidak kuat bekerja dengan suasana seperti itu. Aku pikir hal itu wajar, karena jika aku di posisi mereka malam itu, ya aku juga pasti akan segera mengajukan berhenti demi kesehatan mentalku. Waktu berlalu hingga tanpa terasa, aku sudah bekerja di pabrik selama kurang lebih 6 tahun. Waktu yang cukup lama bagiku untuk hidup berdampingan dengan mereka. Hingga tiba akhirnya aku mengajukan permohonan pengunduran diri. Bukan karena tidak tahan dengan kejadian itu, tapi lebih ke saya ingin mengejar karir di tempat lain. Karena setelah kejadian sensasional waktu 2013 itu, tidak lagi kejadian besar terjadi. Semua lokasi, tempat, dan bangunan pasti mempunyai kisah di luar nalar masing-masing. Tapi aku yakin, jika kita saling sadar diri untuk membawa diri dimanapun kita berada, maka mereka pun akan berlaku demikian. Karena aku selalu beranggapan sebenarnya kita hidup berdampingan, namun dibatasi dengan jalur yang sudah disesuaikan.